Tema kita pagi hari ini adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu ada tangan Tuhan yang terus menaungi kita ya sepanjang umur hidup kita. Tidak pernah tangan Tuhan sedetik pun terlepas dari kita dimanapun kita pergi. Nah, kita mau buka slide yang pertama. Kita mau baca ayatnya bahwa penyertaan Tuhan itu diwujudkan lewat apa Bapak Ibu? Yang pertama, saat hidup kita mengalami penyertaan Tuhan dalam kita menghadapi proses masalah dalam hidup kita, yang kita bisa rasakan adalah ada ketenangan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ayatnya ada di Mazmur 62 ayat 2, dikatakan di situ, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dan Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Dan juga di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jadi pada saat kita mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Seringkali kita pada saat kita mengalami masalah, persoalan yang berat, seringkali kita mengalami kepingin marah, kepingin emosi begitu ya. Sering nggak kita mengalami itu Bapak Ibu? Tapi pada saat penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita, Roh Kudus menjadi satu dalam hidup kita. Seakan-akan pada saat kita mau marah, emosi, muncul apa? Ketenangan. Tenang. Seperti ada suara yang mengatakan, ayo tenang yuk, tenang. Jangan marah. Begitu ya. Jadi seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, alarmnya itu terus jalan, Roh Kudusnya itu terus jalan. Jadi sehingga kita ada rasa damai dan tenang saat masalah itu datang tiba-tiba, penyakit itu datang tiba-tiba, tantangan datang tiba-tiba, itu bisa tiba-tiba kita merasakan tidak bisa marah. Nah itu loh, itu berarti kita menang atas setiap ketenangan, atas setiap emosi, atas setiap persoalan kita. Karena ada ketenangan dan damai sejahtera yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Itu wujud penyertaan Tuhan. Jadi dalam setiap hari, pada saat kita menghadapi apapun juga, dibutuhkan ketenangan untuk kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Misalnya kita sebagai gembala, kita sebagai pengusaha, kita sebagai pekerjaan kita itu kita sebagai kepala rumah tangga pun itu dibutuhkan yang namanya ketenangan dan damai sejahtera Bapak Ibu. Karena saat kita dimintai pendapat jemaat kita, karyawan kita, dan kemudian siapa orang di sekitar kita, kita harus memiliki ketenangan dulu, baru kita bisa memberikan keputusan yang terbaik. Kalau kita gak bisa tenang hati kita, keputusan kita keluarnya akhirnya keputusan yang tergesa-gesa. Keputusan kita adalah keputusan bukan yang terbaik. Karena Karena bukan mengandalkan hati kita, bukan mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran kita. Itu yang harus kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita.
Saya percaya pada pagi hari ini kita semua pasti bisa tenang. Hati kita penuh dengan damai sejahtera di dalam kita menghadapi apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, wujud daripada penyertaan Tuhan adalah ada kekuatan, ada keberanian. Di dalam Filipi 4 ayat 13 ayatnya mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dan di Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita harus mengalami penyertaan Tuhan saat kita mengalami setiap masalah tantangan. Karena ada kekuatan, ada keberanian. Kita bisa merasakan tiba-tiba ada kekuatan yang di luar pemikiran kita. Secara manusia kita tidak kuat, tapi kita boleh bersaksi kepada semua yang ada di sini, kepada semua teman kita, kepada semua jemaat di gereja kita. Mungkin ada kekuatan yang saya miliki, yang gak pernah saya miliki. Sepertinya masalah yang saya hadapi berat banget, kayaknya tidak ada jalan di depan saya. Tapi saya merasakan kuat, saya merasakan berani. Sama seperti para rasul saat itu, saat mereka diancam, diancam untuk dibunuh, bahkan diancam nyawa mereka, tapi mereka berani. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki keberanian, mereka menyertakan yang namanya Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus itu harus terus kita pegang teguh, pegang erat. Jangan pernah kita ini meninggalkan daripada Roh Kudus. Jangan juga pernah kita meminta Roh Kudus tinggalkan kita. Meskipun seberat apapun masalah yang kita alami, jangan pernah kita minta Roh Kudus meninggalkan kita. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan, keberanian dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi apapun juga. Pada saat di dalam lembah kekelaman sekalipun, kita bisa bersuka cita. Sampai orang-orang di sekitar kita merasa heran. Kok bisa ya Pak Sutanto itu sukacita terus? Kayak tidak pernah ada masalah loh. Kok bisa ya Bu Maya itu selalu aja bisa menguatkan kita, bisa memberikan kita jalan keluar. Padahal masalahnya kalau kita lihat besar juga gitu ya. Dan pada saat kita ketemu dengan rekan-rekan kita yang beragama beda dengan kita, kita berani contohnya memberitakan Injil tentang keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kok berani ya? Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada Roh Kudusnya yang membuat kita ini berani di dalam memberitakan Injil. Kita belajar dari Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus banyak sekali mengalami penderitaan saat Rasul Paulus itu memberitakan Injil kebenaran. Tapi Rasul Paulus itu dapat berkata,
Di dalam Filipi 4 ayat 13 itu juga ayat emas saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu dikatakan segala, berarti semua perkara. Bukan sebagian perkara, bukan sedikit perkara, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang sedang, tidak. Tapi apa? Segala perkara. Berarti semua jenis perkara apapun yang ada di dunia ini, selama kita masih hidup dalam dunia ini, percaya Bapak Ibu, kita bisa menanggung semuanya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Bahkan di Korintus dikatakan, dalam segala mungkin kita merasa ditindas, tapi kita nggak terjepit. Kita mungkin seakan-akan habis akal, tapi kita nggak putus asa. Kita dianiaya bahkan, tapi tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bukan dianiaya secara fisik, bisa juga dianiaya secara hati terhadap pasangan kita, dari jemaat kita, dari orang di sekitar kita, keluarga kita diizinkan. Kita sepertinya hati kita nih wes gak karu-karuan begitu ya. Seperti dianiaya, tapi percaya kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan itu seperti apa? Dibuang gitu. Merasa kita ini diremehkan, kita ini serasa tidak dianggap begitu loh. Dibuang begitu saja, dicuekan. Kalau di komunitas kita mungkin kita datang ke gereja, ke komsel kita nggak dianggap, kita dicuekan. Tapi apa? Kita nggak binasa, karena Tuhan yang mengasihi kita. Kita nggak perlu meminta penghargaan orang, kita nggak perlu meminta perhatian orang, bahkan cinta kasih dari manusia. Kalau orang itu mungkin mencuekan kita, mungkin orang itu nggak peduli dengan kita, nggak usah kita pedulikan. Yang penting apa? Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memedulikan kita, Tuhan memerhatikan kita. Itu saja cukup. Dan saat kita dipedulikan, saat kita diperhatikan, maka apa yang Tuhan punya, kita punya. Dan setelah apa yang Tuhan punya, kita punya, kita juga jadi berkat, jadi terang bagi sekitar kita. Amin. Semuanya mau melakukan itu semua. Dan untuk next selanjutnya, saat penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita merasakan apa? Tuhan itu memberi perlindungan kepada kita. Kita ini selalu dilindungi oleh Tuhan. Kemanapun kita berada, ada tangan Tuhan yang tadi itu, tudung tangan Tuhan itu yang terus memberikan kita perlindungan. Mazmur 37 ayat 39-40 dikatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Mazmur 91 ayat 9-13. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak singa dan ular naga. Amin. Ya, beri kemuliaan buat firman Tuhan yang luar biasa ini. Nah, itu kata-kata engkau di Mazmur 91 bisa diganti dengan aku, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, dan yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanku. Itu bisa diganti pakai nama kita, juga bisa. Kita semua orang benar, amin. Orang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Pasti saat kita mengalami kesesakan jalan buntu, percaya satu jalan tertutup, 100 jalan terbuka bagi kita. Bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Itu sudah terbukti. Banyak sekali kesaksian-kesaksian setelah ini. Nanti ada kesaksian demi kesaksian yang akan disampaikan. Baik dalam sakit kita disembuhkan, berbeban berat kita dilepaskan, ya, yang kesesakan Tuhan menolong kita. Pasti Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang terus gadol Gusti, yang terus bergantung kepada Tuhan. Di zaman sekarang ini contohnya banyak banget penipuan di handphone, dari media sosial, dari Facebook. Saya itu kalau membaca itu sampai miris Bapak Ibu. Kenapa? Seringkali disuruh transfer tuh seperti digendam loh, dikejar. Jadi kita ini seakan-akan yang punya handphone itu menjadi takut. Karena kalau nggak transfer itu seakan-akan nanti orang itu akan apa? Bisa seperti orang itu nanti akan mendatangi kita, akan melakukan hal yang buruk pada kita, atau ada yang bisa kita tuh diancam, nanti kamu saya bunuh loh ya, nanti kamu kalau ketemu awas ya. Jadi banyak banget ancaman dari handphone sehingga itu seperti digendam. Jadi orang itu kalau orang-orang tua khususnya ya itu terjadi di mamanya teman saya itu kena seperti begitu. Sampai minta anaknya, ayo tolong ditransferkan 5 juta ke nomor rekening. Sampai anaknya bingung, loh ini tuh siapa gitu ya. Akhirnya anaknya yang sadar yang ngomong, mama ini salah. Ada apa mama ini kok ketakutan kayak gitu? Ini dalam rangka apa gitu kan? Jadi jangan ditransfer ma. Ini mama kena penipuan. Itu mamanya masih juga ngotot. Ini nggak kena penipuan. Ini ada orang yang butuh yang gini-gini. Nah itu sangat bahaya Bapak Ibu. Tapi pada saat kita terhubung dengan yang namanya Roh Kudus, terhubung dengan Tuhan, itu tiba-tiba ada satu alarm di mana jangan loh. Ini salah. Ini penipuan. Kamu jangan transfer. Ada alarm dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang akhirnya apa? Memberhentikan kita untuk melakukan hal yang bodoh, hal yang akhirnya yang merugikan kita. Nah juga dari media sosial, misalnya ada single, cewek single, ya kemudian di DM cowok gitu ya, seakan-akan ganteng wajahnya, di situ dilihat lagi, wah punya duit banyak, ada rumah, ada mobil. Ternyata itu semua palsu loh Bapak Ibu. Ya, setelah yang cewek ini mungkin menjual apa-apa untuk kepingin ketemu dengan yang cowoknya ini. Ternyata setelah sampai di kotanya yang diberitahukan yang cowok ini gak ada rumahnya, gak ada wujudnya. Jadi yang cewek ini sudah habis harta, sudah habis perhiasannya, mungkin untuk bantu juga bagaimana beli tiket dan lain sebagainya. Kemudian nanti cowoknya merayu, saya kurang ini, saya kurang itu. Akhirnya apa? Habis semuanya. Sampai di tempat kota yang dituju tidak ada wujudnya. Harus kembali lagi. Bahkan ada yang sampai apa? Jadi pengemis di sana. Karena apa? Untuk ongkos biaya transport kembali tidak ada. Sehingga wanita ini mau gak mau harus menjadi pengemis, harus berusaha bekerja apa yang dia bisa dapatkan untuk dia bisa kembali lagi di kota tempat dia tinggal. Itu parah banget orang-orang zaman sekarang ya. Kemudian belum lagi apa, banyak orang menggunakan kuasa gelap untuk menipu orang. Itu ya, itu masuk di dalam tadi itu, bisa digendam, kemudian bisa apa, membuat pikiran-pikiran kita itu enggak karu-karuan. Kemudian di toko mungkin, kemudian di depot, di rumah-rumah makan, di tempat usaha, di rumah tangga, pelakor-pelakor pada jalan terus ya. Akhir-akhir ini itu pakai kuasa dukun-dukun. Kemudian seringkali kalau kita lihat rumah makan rame banget, tapi yang sebelahnya sepi banget, ya itu bisa juga memakai kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Sehingga perlindungan Tuhan kita sangat butuhkan agar apa, kita juga bisa terhindar dari kecelakaan kalau kita pergi perjalanan jauh. Kita minta Tuhan
penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, dalam hidupku. Ya, tutup bungkus dengan darah Yesus yang menyetir, yang apa. Itu kita selalu menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih ada sampai dengan detik ini, kita harus percaya penyertaan Tuhan itu nyata, perlindungan itu nyata dalam hidup kita, sehingga tidak ada satupun bahaya, kecelakaan yang menimpa kehidupan kita. Amin. Selanjutnya yang keempat, penyertaan Tuhan itu wujudnya juga apa? Contohnya kita bisa diberi hikmat dalam segala hal yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu pekerjaan, bisnis, ya, apapun. Mungkin kita juga dalam hal melayani sesama, konseling pada saat kita masuk di dalam konseling, pada saat juga kita mengusahakan kita YPGMI, bagaimana ini supaya cabang kita ini, chapter kita ini menjadi chapter yang mandiri. Nah, kita mengikutkan penyertaan Tuhan untuk apa? Memberi kita hikmat. Apa ya yang harus kita kerjakan? Contoh yang seperti kemarin Rakernas, Pak Roman memberikan satu ide, ya toh, ada training daripada Pak Tungki, yaitu apa? Penggalaan itu, sampah daripada botol-botol itu dikumpulkan. Itu hikmat. Kita bisa mendapatkan hikmat. Oh iya ya, bisa dapat uang ya dari situ. Dan chapter-chapter yang bisa melakukannya, ayo kita encourage, kita kasih semangat. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya kan, untuk kita bisa terus menjadi pengepul. Di situ dikatakan di Mazmur 51 ayat 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam kau memberitahukan hikmat kepadaku. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Yakobus 1 ayat 5-6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan hendaklah ia memintanya di dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hikmat, kita pasti mendapatkan apa? Pengetahuan dan kepandaian. Karena dari mulut Tuhan itu datang pengetahuan dan kepandaian. Itu otomatis satu paket. Ada hikmat, ada pengetahuan dan kepandaian, kita pasti terima. Ya. Dan pada saat kita memintanya dalam iman, dalam doa-doa kita, diharapkan garis bawah, sama sekali kita berdoa meminta jangan bimbang sedikit pun. Jangan ada keraguan-keraguan sedikit pun di dalam hati kita, pikiran kita, perasaan ataupun kehendak kita. Karena apa? Saat kita sepakat, kita minta dalam iman kita tidak ada bimbang. Hikmat ini pasti satu paket yang tadi itu pasti diberikan kepada kita, sehingga ada jalan keluar satu persatu. Ada jalan keluar chapter yang belum mandiri, akhirnya jadi mandiri. Karena apa? Tuhan beri hikmat. Oh, ini donatur mana ya yang bisa? Ini aku harus mengerjakan apa ya? Sebisa mungkin, karena yang namanya chapter mandiri adalah mandiri. Chapter itu harus bisa ada usaha, pekerjaan apa yang bisa dikerjakan. Gembala bukan hanya bergantung kepada jemaat. Gembala bukan hanya bergantung kepada gereja saja, bukan. Tapi yang namanya gembala, pendeta, pada saat diberi hikmat, kita bisa mengerjakan sesuatu. Apa itu? Misalnya buka toko sembako di rumah, beternak ayam petelur, ya, beternak sapi atau kambing, atau apa,
bercocok tanam, sayurnya bisa dijual. Loh, memelihara ikan, ikannya bisa dijual di pasar. Apapun Bapak Ibu kita bisa lakukan. Budidaya udang mungkin bisa juga. Apapun kita minta hikmat sama Tuhan. Yang pintar masak, gembala dan jemaatnya bikin catering. Nah, kayak GBI El Shaddai Tretes itu catering El Shaddai. Jadi terima nasi kotak, terima masakan catering. Ada ulang tahun, ada pernikahan, Ibu Desi Go dan teman-teman GBI El Shaddai siap melayani. Baik itu nasi kotak, baik itu makan di tempat, ada soto El Shaddai, ada bakmo El Shaddai. Loh, luar biasa kan? Yang Pak Syukur Mojokerto ada toko sembako kecil-kecilan di rumahnya, ada ayam petelur. Jadi sehingga tokonya itu menjual juga LPG. LPG ada. Kemudian apa? Samiler ya. Itu seperti keripik pohon begitu. Diusahakan begitu. Dan Bu Desi Tampi yang sana pakai pengumpulan botol plastik. Ya sekolah murid-muridnya diajarin, ayo kumpulkan. Saya pun juga ngumpulin, tapi saya berikan kepada ada jemaat di gereja saya di Paguyuban tempatnya Ibu Nani ya. Dan satu persatu ayo. Yang Sidoarjo juga Ibu Esther Ratna juga sama. Ada usaha apapun itu, properti kah, tanah kah, apa yang bisa dijual, rumah itu ditawarkan juga gitu loh, sehingga ada pemasukan untuk gereja. Jadi saya percaya kok kalau kita berusaha dimanapun kita ada, pasti Tuhan itu buka jalan. Kalau kita dapat hikmat Tuhan atas apa yang kita harus kerjakan, nanti lihat setelah ini selesai, kalau Bapak Ibu mempraktekkan apa yang saya ajarkan, itu pasti nanti akan ada buahnya. Dan nantinya saya percaya semuanya di sini YPGMI chapter mandiri semua. Amin. Tahun depan makin banyak chapter mandiri keluar semua akan ada. Kita diberkati untuk kita jadi berkat. Ya. Kemudian nextnya setelah memberi hikmat, yang kelima, setelah hikmat itu ada, pengetahuan itu ada, kepandaian itu ada, akhirnya apa? Berkat itu turun. Otomatis berkat itu apa? Enggak cuma berkat materi loh, enggak cuma berkat jasmani, berkat rohani itu pun kita terima. Di 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, itu aku huruf besar, itu Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi saat berkat itu datang, itu saat penyertaan Tuhan itu diwujudkan, dibuktikan lewat berkat. Waduh, kalian semua, kita semua akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan, demi kelimpahan dan demi kelimpahan. Kenapa? Berkecukupan, bahkan berkelebihan. Itu loh, kalau kita itu benar-benar mengalami yang namanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saat perusahaan kita mungkin mengalami kesusahan, jangan pernah berhenti berharap. Kita yang sebagai karyawan, kita sebagai pimpinan dalam perusahaan itu, kita terus berdoa, mendoakan, berharap akan penyertaan Tuhan itu terus dinyatakan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang susah untuk menolong kita. Secara manusia mustahil kalau dipikir, secara kasat mata, secara penglihatan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab apa? Tuhan bisa menyatakan penyertaannya dengan mencurahkan berkatnya dengan berlimpah. Ini sesuai Alkitab, bukan saya yang ngomong.
sesuai dengan Alkitab. Jadi saat ini sampai dengan detik ini, kalau Bapak Ibu tidak hidup secara berlebih atau berkelimpahan, ada tanda tanya dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan? Apakah saya ini kurang menyertakan Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya lebih memilih menyertakan manusia, lebih prosentasenya daripada menyertakan Tuhan? Apakah saya lebih mengandalkan manusia dalam hidup saya daripada mengandalkan Tuhan? Apakah saya lebih mengandalkan orang-orang kaya misalnya daripada saya mengandalkan Tuhan? Apakah saya lebih mengandalkan kemampuan saya, kekuatan saya sendiri daripada saya mengandalkan Tuhan? Coba cek dalam hati kita, cek dalam pikiran kita, ya. Kalau kita menyertakan Tuhan, nanti Tuhan kasih. Tiba-tiba order berdatangan melimpah dengan luar biasa. Dulu sepi, dulu kerjaan sepi, dulu bisnis sepi. Sekarang di 2025 yang semua orang ngomong susah, sepi, tapi malah di tengah krisis kita eksis. Loh, itu loh. Ya, pedomannya Bu Desi. Di tengah krisis kita tetap eksis. Sehingga malah apa? Proyek-proyeknya malah yang susah ditembus di tahun-tahun yang lalu, sekarang ini tembus. Order-order tiba-tiba datang dengan kelimpahan. Tuhan buka jalan sehingga diberkati dengan luar biasa. Ingat selalu Bapak Ibu, tidak ada yang susah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Tapi seringkali ingat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setelah diberkati luar biasa justru hidupnya menjauh dari Tuhan atau makin pelit. Nah, Tuhan gak mau kalau kita makin pelit dan menjauh dari Tuhan. Tapi yang Tuhan mau apa? Semakin kita diberkati, semakin kita jadi berkat. Kita memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Yaitu apa? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Dan saya mau kesaksian dari teman saya Komsel, di mana dia itu adalah supplier daripada kaca atau plastik, ya saya agak lupa. Dan dia itu mengatakan, Bu, orderan saya Bu, yang kali ini Bu, banyak sekali Bu. Saya tuh cuma distributor kecil loh Bu. Dia bilang, di dalam pembuatan kaca. Tapi benar-benar Tuhan percayakan kepada saya itu proyek-proyek besar Bu. Saya sampai bingung, dia bilang. Saya tanya teman saya yang lain yang sama dengan saya. Teman saya katakan, sepi Bu tahun ini. Orderannya cuma sedikit yang masuk. Saya tanya teman saya yang lain, orderannya cuma sedikit loh yang masuk. Gak banyak, semuanya sepi. Bahkan toko-toko yang besar, yang lebih besar dari dia, mengatakan sepi. Tapi Tuhan bawa yang kecil ini menjadi besar Bapak Ibu. Itu loh yang Tuhan adakan bagi anak-anaknya yang terus bergantung kepada Tuhan, yang terus menyertakan Tuhan dalam segala hal. Percaya ya Bapak Ibu. Ada beberapa kata-kata penyemangat di dalam PowerPoint saya. Nextnya itu saya ambil, dimana jadikanlah Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan hiduplah terus dalam ketaatan, kebenaran, saya tambahin. Di sana kita akan dapat menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Dan kita akan menikmati penyertaan Tuhan dari hari demi hari. Nah, di situ ada juga namanya Jenny Kara yang menyatakan, bila Tuhan menyertaimu di masa yang lalu, yang telah berlalu, masaan kamu ragu akan penyertaannya di masa yang sekarang? Istilahnya apa? Kalau Tuhan kemarin Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Besok Tuhan pasti tolong. Nextnya, masalah bukanlah tanda tidak adanya penyertaan Tuhan, tapi justru di tengah masalah lah
kita akan dapat melihat kesetiaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh terbukti. Amin, dalam kehidupan kita. Dan bisa sejauh ini bukan karena keberuntungan, namun karena penyertaan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sungguh amat baik. Bahkan di dalam Ulangan 31 ayat 8 itu boleh menjadi ayat rema hari ini. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kata-kata engkau ganti dengan nama kita sendiri. Amin. Dia sendiri akan berjalan di depan Iren. Dia sendiri akan menyertai Iren. Dia tidak akan membiarkan Iren dan tidak akan meninggalkan Iren. Janganlah takut, janganlah patah hati. Next slide. Nah, jangan takut, sekali lagi perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna. Engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sabar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bahkan walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau, Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini yang sakit pasti disembuhkan. Yang berbeban berat hari ini pasti dilepaskan. Tidak ada satupun penyakit sampai dalam hidup kita. Di sini dikatakan percaya penuh kepada Tuhan. Di tengah badai kita sanggup berdiri. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Dan biarlah kita semua dikuatkan akan firman ini. Dan tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Nanti para gembala yang masih mendengarkan keluh kesah dari jemaatnya, jemaat yang membutuhkan pertolongan, nanti ini boleh di-sharekan kepada para jemaat. Jadi Bapak Ibu di sini bisa ikut memberikan semangat sehingga jemaat pun dikuatkan. Karena ada gembala-gembala di sini yang kuat. Ada pendeta-pendeta di sini yang kuat. Saat pendeta itu dasarnya kuat, gembala itu dasarnya kuat, akarnya kuat, maka seluruh akar-akarnya yang kecil akan kuat dan pohonnya menjadi besar dan berbuah lebat dan buahnya manis dirasakan. Sehingga di dalam gereja Bapak Ibu menjadi gereja yang berbuah lebat dan manis. Amin.